Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Audenisha Zalia dengan NIM 12410002032. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai final project dari akuntansi keuangan menengah 2, yaitu penyusunan cash flow. Nah, di sini saya sudah membuat cash flow-nya di direct dan juga indirect. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan nih company profile. Di sini nama perusahaannya ada Inner Body, tahun berdirinya 2025. Jasa yang diberikan ialah pembuatan tato. Jadi perusahaan kita merupakan perusahaan jasa. Nah, Inner Body ini salah satu perusahaan yang menyediakan jasa untuk pembuatan tato berdiri tahun 2025 dan berlokasi di Jalan Radio Dalam. Jasa yang ditawarkan dapat berupa pembuatan tato di back tattoo, hand tattoo, waist tattoo, dan juga di bagian tubuh mana saja yang diinginkan oleh klien tuh kita terima. Nah, perusahaan ini harganya tuh beragam-ragam karena harga tato ditentukan oleh kesulitan tato dan juga kayak waktu tempuhnya. Nah, kalau misalkan desainnya ini terlalu sulit, maka harga yang dibayarkan oleh klien ini biasanya akan lebih mahal dibanding dengan desain yang biasa aja. Kayak gini nih contoh desain-desain kita, desain-desainnya. Nah, di sini ada desain back tattoo, back full tattoo, dimana di sini kita full tato semuanya. Ini ada warnanya juga, dan otomatis kalau misalkan dia tatonya kayak gini, itu harganya lebih mahal daripada tato yang biasa aja kayak gini. Nah, itu bisa mencapai kayak 50 juta around segitu. Karena yang kita pakai supplies-nya banyak dan juga waktu ditutupnya tuh juga lama gitu. Nah, terus di sini ada tato contoh dari full hand tattoo, ini juga lumayan mahal. Nah, ini ada half chest tattoo dan juga half hand tattoo, dan juga ini ada waist tattoo. Nah, di sini ada visi dan misi. Visinya menjadi perusahaan jasa tato dan beri atlet terkemuka dan terpercaya yang dikenal atas kualitas karya, profesionalisme, layanan, serta standar keamanan dan kebersihan yang tinggi. Dengan misi memberikan jasa layanan tato dan beri art yang berkualitas tinggi dengan hasil artistik dan presisi, terus menjaga standar kebersihan dan keamanan dalam setiap proses pengerjaan untuk melindungi standar kesehatan pelanggan dan lain sebagainya kayak di sini. Nah, terus kenapa sih alasan memilih perusahaan jasa tato? Karena ketika saya melihat pangsa pasar sekarang tuh banyak anak muda atau orang tua tuh juga lagi pengen untuk buat tato. Maka dari itu perusahaan tato ini merupakan salah satu opportunity bagi saya untuk memenuhi permintaan dari para penikmat lah, para penikmat tato gitu. Dan sini ada contoh studio tatonya, dan juga kita tato studio tuh gabung sama office, jadi di satu tempat. Nah, di sini ada equipment-nya di studio tatonya, ada misal kayak kasur atau kursi buat klien. Terus ini ada kursi untuk si artisnya, ada lampunya juga dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit company profile. Nah, di sini kita lanjut. Ketika kita mau nyusun si cash flow ini, kita tuh butuh yang namanya 2 statement of financial position. Nah, kita mau nyusun cash flow di bulan Oktober. Nah, maka dari itu kita butuh 2 SOVP di periode yang mau kita susun cash flow-nya sama periode sebelumnya. Periode yang mau kita susun kan Oktober, maka dari itu kita butuh SOVP di bulan Oktober dan juga SOVP di bulan September. Nah, terus kalau kita butuh SOVP, pastinya kita harus mengerjakan satu siklus akuntansi. Di sini yang pertama dimulai dari transaksi bulan September, ada transaksi J1, transaksi J2 atau adjusting, ada journal ini J1-nya, terus ledgernya saya gabung dari J1 sampai J3, terus ada trial balance, adjusting, terus ada adjusted trial balance, dan juga ada financial statement-nya. Nah, di sini ada income statement, return earnings, dan juga yang paling penting ialah SOVP. Nah, selanjutnya di sini kita ada closing entry dan juga post closing bulan September. Setelah kita udah menyelesaikan bulan September, kita masuk ke transaksi di bulan Oktober. Di bulan Oktober ini kita transaksinya nggak jauh beda, masih ada J1, terus ada J2, ada depresiasi juga. Dan gimana cara menghitung depresiasinya? Di sini kita tahu nih bahwa pas kita beli equipment kayak studio machine, tattoo machine, studio furniture, sama office equipment, ini ada cost-nya dan ada useful life-nya tanpa residual value. Maka dari itu di sini kita bisa hitung. Tadi kan kalau misalkan tattoo machine dia 20 juta cost-nya, terus useful life-nya 5 years. Otomatis kalau misalkan kita mau buat per bulan, kita langsung aja 12 kali 5, karena 1 tahun 5 bulan, 1 tahun 12 bulan. Berarti 12 kali 5 dapat di 60. Nah, ini langsung dibagi 60 aja dan dapatlah segini untuk per bulannya. Nah, ini untuk kalau tattoo machine untuk satu machine-nya. Karena kita beli mesin tuh sekitar 20 jutaan untuk satu set mesin. Jadi kalau misalkan kita punya
tattoo machine-nya itu 5, ya udah tinggal ini dikali 5 aja gitu. Nah, next. Tadi setelah kita menyusun bulan September, kita menyusun bulan Oktober, pertama dari transaksi, terus journal, trial balance dan trial balance, adjusting sama adjusted trial balance. Financial statement bulan Oktober, ini ada rincian-rinciannya, di sini ada rincian dari return Oktober 1, di mana angka ini didapat dari saldo akhir di bulan September. Pokoknya ketika ada saldo akhir, pokoknya di penyusunan post closing trial balance itu kan biasanya masih ada saldo akhirnya. Nah, saldo akhir di post closing September ini kita bawa ke Oktober dan akan kita jadikan menjadi saldo awal di bulan Oktober, karena kita nggak mungkin dong saldo itu kita buang gitu. Jadi kita jadikan saldo awal. Di sini paling penting juga ada statement of financial position, kita pakai yang classified. Ada akun-akunnya, ada file land, terus ada mesin dan lain sebagainya, ada current asset, di sini ada equity, ada current liabilities, ada ledgernya juga. Dan setelah kita udah buat dua statement of financial position, kita harus compare nih, kita harus membandingkan apakah nantinya akan ada decrease atau increase, pokoknya apakah nanti akan ada changes di akun-akun tersebut. Yang pertama, kita lihat nih di non-current asset, dia land health-nya ada 125 juta di Oktober, September itu nggak ada, artinya dia increase. Pokoknya di sini yang hijau-hijau ini increase dan yang merah-merah ini decrease. Nah, kayak gini. Jadi sini kan 0, 0, 0. Nah, terus di Oktobernya itu ada 10 juta, 3 juta, 37 juta 500, maka dari itu ada increase. Nah, terus juga ada yang dia nggak increase dan juga dia nggak decrease, jadi kayak 0 aja gitu. Nah, kemudian setelah kita udah dapat angka-angka changes-nya ini, kita bisa nih menyusun si cash flow-nya. Cash flow ini ada dua, ada direct method dan juga indirect method. Kemudian apa sih bedanya si direct method sama si indirect method? Kalau indirect method dia tuh ada net income-nya nih di sini. Jadi cash flow from operating activities ada net income. Nah, sebenarnya net income ini tuh semuanya cash atau bukan sih? Jawabannya belum tentu cash. Maka dari itu kita harus ngeluarin nih, kita tuh kayak pengen tahu sebenarnya tuh cash kita tuh ada berapa sih di net income, karena net income tuh bukan semuanya cash gitu. Nah, terus cara-caranya yang pertama kita harus adjust dulu nih, adjust, habis itu kita ada hitung changes-nya juga dan lain sebagainya. Di sini yang pertama kita tulis net income. Net income didapat dari income statement di 116.400 sekian. Terus di sini ada adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities, di mana ini isinya tuh biasanya non operating expense sama kayak non cash expense sama non operating gain or losses. Nah, di sini ada depreciation expense dan juga gain on sale. Kenapa sih depreciation expense ini masuknya kok ke adjustment to reconcile net income? Karena depreciation expense itu dia nggak mengeluarkan cash gitu, pokoknya dia kayak nggak berhubungan sama cash, karena dia berhubungan sama cumulative depreciation kan. Maka dari itu kita harus adjust. Nah, ini angka-angkanya didapat dari ini income statement juga. Nih, depreciation expense. Kemudian ada gain on sale of share investment dan juga gain on sale of equipment. Nah, kenapa gain on sale ini dia tuh masuknya kok di operating, padahal dia kan share investment sama equipment kan, harusnya tuh masuknya di investing. Enggak gitu juga, karena ketika kita masukin ke investing itu tuh udah ada yang namanya sale of equipment dan juga sale of share investment. Maka dari itu ini kan udah 25 juta. Nah, 25 juta ini udah termasuk dari si gain-nya. Jadi 25 juta tuh udah ada, jadi 5.333 ini tuh udah termasuk di 25 juta ini. Maka dari itu di sini gain on sale baik yang share investment sama of equipment tuh angkanya minus. Jadi harus dikurang supaya nantinya dia nggak double gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa menghitung atau menyusun changes in operating asset and liabilities. Ada yang pertama increase in total supplies. Kita lihat di current asset, di comparative total supplies dia 1 juta increase-nya. Dari September 2 juta, dari Oktober 3 juta. Terus kita taruh aja di sini dan angkanya tuh minus. Kenapa sih minus? Padahal kan dia increase. Nah, jadi logikanya kalau misalkan current liabilities itu current asset itu dia increase, maka angkanya tuh minus. Sedangkan kalau current liabilities itu increase, itu angkanya plus. Nah, ini minus karena ketika ada penaikan dari supplies itu kita otomatis mengeluarkan cash kan.
Maka dari itu kita kayak ya bayar jadinya, karena total supplies kita bertambah, jadi kita beli supplies lagi kan. Nah terus kedua ada increase in account receivable. Nah increase in account receivable ini dimana dia minus juga, karena receivable tuh bagi kita itu receivable, sedangkan bagi pelanggan tuh payable, utang. Jadi ketika ada account receivable, otomatis ada pelanggan yang berhutang atau mengutang sama kita. Jadi kas kita tuh masih di pelanggan, dan pelanggan itu belum bayar, jadi angkanya minus. Sama dividend receivable kita juga belum menerima cash, makanya muncul receivable. Terus decrease in prepaid rent. Nah prepaid rent ini decrease itu kan plus, karena dia tuh decrease artinya kita udah mengakui si rent expense-nya. Nah rent expense ini di net income tuh, di income statement tuh apa ya, dia tuh kayak perannya tuh mengurangi si net income, maka dari itu kita tuh harus ngebalikin lagi, jadinya angkanya tuh jadi plus. Nah terus ada increase in utilities payable. Nah kalau payable, kalau increase dia tandanya tetap, artinya kita belum mengeluarkan kas atau cash, jadi kayak kita masih ngutang, kita belum bayar ya kan. Terus ada decrease in unearned revenue, sini itu angkanya minus karena dia decrease. Dan selanjutnya ada increase in salaries payable, increase angkanya plus karena kita masih mengutang dan kita belum terima uang, kita belum mengeluarkan uang karena masih utang payable. Kemudian ini tinggal disam aja, tinggal dijumlah, dapatlah di minus 21.133 sekian. Nah terus net cash provided by operating activities-nya ada di angka 95.300.000 dari penambahan net income ditambah sama 21.133.333. Terus selanjutnya urutannya akan selalu operating, investing, dan financing, harus selalu 3 itu. Selanjutnya kita ke investing activities. Di sini investing kita ada purchase of land for investment. Kita bisa lihat angkanya di ledger. Kalau land itu sih bisa dilihat dari step ini ya, Oktober ini. Nah terus cuma yang untuk si sel-selnya ini kita bisa lihat di jurnal-jurnal juga bisa. Ketika kita sell, nah nih cashnya kan 25 juta kan, gain on sale share investment sama nih gain on sale of equipment. Nah ini gain ini gain on sale yang tadi di operating kan udah termasuk ini kan, maka dari itu dia kita kurangin supaya nantinya gak double. Nah terus kita lanjut ke bagian cash flow-nya lagi. Nah ini angkanya udah dapat semua, dan purchase itu minus. Nih purchase land for investment minus, purchase share investment itu minus. Share investment yang kita beli itu dari other entities atau dari perusahaan lain. Nah kita beli dari perusahaan PT Inverse kalau nggak salah. Inverse ya, Inverse. Ini ada di transaksinya. Inverse, nih PT Inverse. Nah, kemudian kita balik lagi ke si cash flow-nya. Setelah itu purchase tadi minus, sell itu plus. Karena kalau purchase kita mengeluarkan uang, kalau sell itu kita dapat uang. Di sini net cash provided by investing activities-nya yaitu minus 125 juta. Next, abis investing kita ke financing. Financing di sini kita ada purchase of treasury shares, kita ada beli treasury shares itu 40 juta karena kita beli, kita jadinya mengeluarkan uang dan angkanya minus. Payment of cash dividends juga. Di sini kita bayar dividen untuk orang-orang yang invest di kita atau beli share kita, itu minus. Dan juga reissuance of treasury shares. Jadi kita jual treasury share atau ya reissuance pokoknya di 9.500.000 dan itu angkanya plus. Jadi kita totalin sum dapat di minus 45.500.000. Habis itu udah dapat nih angka-angka yang di bold dari operating activities, investing, dan juga financing. Nah angka ini kita tambah aja dan dapatlah di 75.200.000. Dan angka ini harus sama kayak changes cash di comparative as activity. Nah sama kan 75.200.000. Terus next ini dari PT In Your Body statement of cash flow pada month ended October 31, 2025 direct method. Direct method tuh metode langsung, jadi kita mencatat langsung nih cash receipt dan juga cash payment. Pertama-tama cash flow from operating activities tuh ada cash receipt from customer, angkanya diperoleh dari ini ledger P11 terus G61 dikurang 0708 0708. Di situ lihat ledgernya.
kan dia 122.000, tapi itu bukan semuanya cash, melainkan ada yang apa namanya, ada yang kredit, ada yang kredit di angka G7 G7 G8 tadi di di O7 O8. Nah, kita lihat di tanggal 5 sama 16 di transaksi. Tanggal 5 sama 16 di transaksi itu kita tanggal 5 completing kartu service to customer yang udah DP di bulan September. Jadi kita nggak terima cash. Gitu. Pokoknya kita tuh ambil service revenue itu yang emang dia cashnya gitu, yang berkaitan sama cash. Terus ada collected 10 juta from account receivable related to prior credit service. Di sini kita kan dapat cash di 16 dulu, 16 kita pakai individual service tuh 20 juta on credit. Dan tanggal 17 kita dapat pelunasan setengahnya 10 juta. Maka dari itu di sini mana tadi di sini kita angka ini ditambah sama dikurang sama ini, dikurang sama ini. Nah, di situ kita kan dapat cash juga tuh di account receivable. Karena si service revenue itu berkaitan sama account receivable. Nah, kalau account receivable-nya gini, dia kan di kredit otomatis dia menambah cash kita 10 juta. Nah, dapatlah si cash yang dari service revenue itu 110 juta. Nah, 110 juta. Terus cash received from dividends itu dia dapat dari kita dapat dividen. Kita dapat dividen di 20 juta. Terus tadi ada cash paid for Tattoo supplies, dia kita beli 5 juta cash yang kita gunakan atau cash yang buat kita bayar. Terus ada cash paid for salaries, dia tuh awalnya bayar 30 juta, tapi 30 juta. Nah, salaries expense-nya itu dia 30 juta. Tapi karena kita kurangin sama si changes dari ini, dari comparative SOPT, maka dia akan berkurang, jadinya 25 juta. Karena kita juga paid kan. Paid for salaries minus 25 juta. Terus cash paid utilities electricity juga dia bisa kita lihat di legend-nya, utilities expense 3.200.000. Nah, 3.200.000 ini dikurangin sama utilities payable. Nah, kan dia increase 1 juta, maka itu dikurangkan. Kalau misalkan dia accrued apa sih? Kalau dia ini increase, kalau increase itu dia dikurang. Jadi 3.200.000 dikurang 1 juta, dapatlah sih 2.200.000 dan minus. Plus cash paid for cleaning and medical waste dia ada 2 juta, minus 2 juta. Ini kita lihat juga di ledger, bisa di 2 juta. Terus ada cash paid for advertising expense 500 ribu. Dan minus karena kita pay. Nah, sebenarnya direct method ini hanya untuk operating, jadi saya menjelaskan operating aja. Nah, ini tinggal sum. Nah, selanjutnya di sini tuh ada sebenarnya investing sama financing, cuma dia nggak jauh beda sama si yang punya indirect. Cuman dia ganti nama aja kayak cash receipt, cash paid, cash receipt, cash paid, terus ada net cash used for financing dan lain sebagainya. Nah, setelah kita jumlahin, kalau mau lihat ini tuh ada di 75.200. Pokoknya kalau misalkan direct method itu dia digunakan untuk operating, dan di sini ada gambarnya kayak gini. Ini ada rumus-rumusnya juga. Tapi kita juga bisa ngelihat dari ledger kita yang udah kita bikin gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan berbicara atau kesalahan menjelaskan. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.